Minimnya tingkat literasi perempuan Indonesia terjadi karena edukasi lebih didominasi oleh kaum pria. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan buat kaum perempuan? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Kusumaningtuti S. Setiono. Selamat pagi Ibu Tito. Selamat pagi. Ya, Ibu Tito, kalau kita cermati literasi dari kaum perempuan ini masih rendah. Kalau menurut Anda, apakah ini hanya karena masalah edukasi yang lebih rendah daripada kaum pria atau ada hal lain sebetulnya Ibu Tito? Ya, memang salah satu aspeknya adalah tingkat pendidikan atau kesempatan pendidikan, tetapi tentu juga ada aspek-aspek lain seperti sudah merupakan suatu fakta bahwa perempuan yang masuk di angkatan kerja juga jumlahnya lebih kecil dibandingkan pria. Nah, masuk ke angkatan kerja ini juga menyebabkan tingkat literasi dan tingkat inklusiveness-nya menjadi lebih rendah dibandingkan pria. Lalu kemudian kalau misalnya bagi kaum perempuan ingin meningkatkan literasinya, nah ini langkah pertama yang harus mereka lakukan ini seperti apa, Ibu Tito? Tentu ini di dalam kalau yang sekarang program yang di OJK misalnya yang bersangkutan belum menjadi target edukasi, yang sudah tersedia adalah di web itu kita juga sudah ada web yang di uang.ojk.go.id itu mengenai hal-hal yang lain dan produk secara bisa dioleh. Dan kemudian kalau misalnya ingin menanyakan sesuatu bisa menggunakan layanan konsumen, telepon yang bisa dihubungi 50655, termasuk misalnya ingin menoleh edukasi bisa disampaikan juga di situ supaya bisa didata oleh penerima telepon. Itu salah satunya. Dan kemudian nanti di program OJK ini nanti kaum perempuan akan mendapatkan apa saja, Bu? OJK diinisiasi oleh seperti lalu langsung yang tingkat pengukurannya kita sebagai ide yang bisa ya baik Ibu Tito, mohon maaf kami mengalami gangguan komunikasi, kita akan mencoba memperbaikinya, namun kita jeda dulu sejenak, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya masih terkait dengan literasi keuangan perempuan sesaat lagi. Baik, kembali kita lanjutkan dulu. Kita masih berbicara mengenai tingkat literasi kaum perempuan. Saya kembali kepada Ibu Tito. Ibu Tito, kalau misalnya kita cermati memang literasi kaum perempuan ini rendah. Lalu kalau menurut Anda ini memang harus ditingkatkan. Nah, tapi kemudian kebanyakan ini masih berkisar di sektor perbankan. Nah, ini kalau menurut Anda apakah kaum perempuan ini juga mendapatkan informasi yang baik juga mengenai ada berbagai macam sektor-sektor keuangan selain perbankan, Bu? Iya, kita di dalam melakukan edukasi di kelompok-kelompok ibu-ibu rumah tangga itu, kita bukan hanya memberikan perencanaan keuangan, tapi juga memperkenalkan layanan dan produk-produk selain tabungan. Jadi tabungan manfaatnya untuk apa, terus kemudian bagaimana transfer gadai atau misalnya asuransi maupun reksadana yang dengan jumlah yang rendah itu juga diperkenalkan supaya ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan perencanaannya ibu-ibu itu gitu. Baik. Nah, satu lagi sisi Bu yang mungkin membuat kaum perempuan takut gitu masuk ke literasi keuangan ini mungkin karena dari sisi keamanan, Bu. Bagaimana kemudian OJK menjamin keamanan bahwa dari kaum perempuan ini bisa masuk ke berbagai macam sektor keuangan sebetulnya? Ya, ini di dalam program edukasinya tersebut kita sampaikan bagaimana caranya mengenali mana-mana yang aman, mana-mana yang tidak aman. Jadi bukan saja untuk lembaga keuangan yang formal, yang tidak formal pun hati-hati. Dan itu kita sampaikan ciri-ciri apa saja yang patut dikenali kalau ditawari oleh pihak-pihak tertentu yang rupanya itu tidak sah gitu. Jadi ini supaya memberikan rasa keamanan kepada mereka, dan kalau itu dihubungi oleh yang sah maupun tidak sah, mereka cepat bisa berhubungan dengan OJK untuk menanyakan
apakah ini diawasi atau tidak oleh OJK gitu. Baik, produk-produk keuangan seperti apa Bu yang mungkin sesuai dengan kaum perempuan kalau kita cermati Bu? Tergantung segmennya ya. Kalau misalnya yang jelas pertama-tama harus memiliki tabungan, sehingga itu suatu sarana untuk bisa menyimpan untuk saving itu tabungan. Dan kemudian tentu untuk pertanggungan itu penting untuk memiliki asuransi ya. Dan kemudian juga sudah mulai nanti kalau sudah cukup dan memungkinkan pendapatannya sudah bisa mulai berinvestasi untuk kepentingan jangka menengah gitu. Lalu kemudian bisakah kaum perempuan ini melaporkan Bu kalau misalnya terjadi sesuatu gitu dengan produk keuangan kepada OJK gitu misalnya? Oh ya, jadi telepon yang kita sampaikan maupun email maupun surat ya yang memang khusus layanan konsumen termasuk kepada ibu-ibu dan perempuan itu bisa digunakan setiap saat. Kalau ada sesuatu yang berkenaan dengan layanan jasa keuangan bisa dilaporkan lewat telepon yang tadi saya sebutkan. Baik Ibu Tito, ini terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita, imbauan Anda untuk kaum perempuan untuk kemudian mereka bisa meningkatkan literasi keuangan mereka seperti apa Bu ini dari OJK? Ya, nomor satu adalah mulailah belajar dengan perencanaan keuangan yang baik dengan selalu menyisihkan dari pendapatannya untuk bisa ditabung dan kemudian juga mulai merencanakan untuk jangka menengah, pendek dan jangka panjang, dan kemudian cari kontak untuk bisa mendapatkan edukasi mengenai perencanaan keuangan tersebut. Dan kalau tidak tahu juga bisa menanyakan kepada kontak center OJK. Oke, baik, terima kasih Ibu Tito telah bergabung bersama kami di Market Corner. Selamat pagi. Selamat pagi.